sendiri obat penyelamat hidup neneknya. Ia menatap botol yang merenggut nyawa nenek di kehidupan sebelumnya dengan mata yang penuh darah. Namun nenek terlihat sangat terkejut. Sama sekali tidak mengerti mengapa cucunya bertindak begitu aneh. Kenapa kamu tidak membiarkanku memakannya? Pria itu menahan air mata dengan keras. Ia memberitahu neneknya dengan kata demi kata bahwa ini bukan obat. Ini adalah racun, dan di kehidupan sebelumnya, inilah racun yang sama. Yang menyebabkan nenek mengalami kerusakan jantung akut dan akhirnya meninggal, sedangkan ayahnya yang dikenal sebagai ahli pengobatan legendaris. Saat nyawa neneknya berada di ujung tanduk, ia malah sedang berlibur di pantai bersama anaknya yang lebih disukai, mengabaikan panggilan minta tolong. Akhirnya, semua orang menyalahkan kematian neneknya padanya, mengklaim bahwa ia sengaja menunda pengobatan untuk menepong ayahnya agar pulang, dan ia dicemooh oleh banyak orang. Ia diusir dari keluarganya dan mati dalam penyesalan tak berujung dan kesepian. Kini setelah hidup kembali, ia tidak akan membiarkan tragedi itu terulang, dan benar saja, begitu ia selesai berbicara, nenek langsung memegangi dadanya dengan ekspresi penuh rasa sakit. Pria itu sangat cemas. Dia sangat tahu bahwa racun ini akan merusak organ dengan cepat. Harus segera dioperasi. Dia segera menggendong neneknya dan berlari ke rumah sakit. Dia menemukan murid kesayangan ayahnya, yang juga adalah tunangannya, Su Yue. Tapi dia sama sekali tidak mengira. Yang datang justru adalah ejekan dingin. Su Yue sama sekali tidak percaya pada kata-katanya. Sebaliknya, dia mempertanyakan apakah dia sedang berpura-pura lagi dan ingin menggunakan cara yang rendah ini untuk menepong ayahnya kembali, main akting dengannya. Melihat wanita di depannya yang dingin seperti es, pria itu benar-benar merasa hancur sekilas. Dia malah balik menuduhnya bahwa, demi mendapatkan perhatian, dia bahkan belajar memalsukan laporan pemeriksaan. Rekan-rekan di sekitarnya pun mulai berbisik. Mereka mengatakan bahwa dia benar-benar berusaha keras untuk berpura-pura. Pria itu merasa putus asa sepenuhnya. Dia tahu bahwa hati Su Yue sudah beralih kepada adiknya, Ling Jie, untuk segera menyelamatkan neneknya. Dia mengeluarkan taruhan terakhir, berjanji selama Su Yue mau menyelamatkan neneknya, apartemen di timur kota yang bernilai tinggi itu akan dialihkan atas namanya. Dia bahkan menyatakan bahwa dia bisa secara sukarela membatalkan pertunangan, mewujudkan hubungan dia dan Ling Jie. Kau diam saja. Namun, dia masih meremehkan dinginnya Su Yue dan prasangkanya terhadapnya. Dia di depan pria itu menelepon ayahnya. Suara ayah dan adiknya jelas terdengar. Mereka mengkonfirmasi bahwa nenek dalam keadaan baik. Juga memposting di WeChat Moments, agar Su Yue sama sekali tidak percaya omong kosong anak durhaka ini. Seolah-olah tidak pernah mengadopsinya sebagai anak. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Panggilan ini menjadi pemicu terakhir bagi unta, dengan perintah suci dari ayah. Su Yue semakin berani. Tepat saat itu direktur rumah sakit kebetulan lewat. Pria itu seolah-olah telah menangkap satu-satunya harapan terakhir. Berlari mendekat dan berlutut meminta pertolongan. Namun, Su Yue segera maju dan menggambarkan pria itu sebagai orang yang mengalami gangguan mental karena konflik keluarga. Seorang gila yang mengamuk di rumah sakit. Direktur rumah sakit melihat kekacauan di depannya. Untuk meredakan situasi, memutuskan untuk mengirim seorang perawat ke ruang gawat darurat untuk memverifikasi. Su Yue segera memahami dengan baik. Dia secara aktif merekomendasikan perawat Xiao Wang yang paling teliti di ruangannya. Pria itu seketika menyadari niat jahatnya. Dia ingin pergi sendiri tetapi ditahan kuat oleh petugas keamanan. Tak lama kemudian, perawat Xiao Wang kembali dengan laporan. Dia mengatakan bahwa yang terbaring di tempat tidur bukanlah Nyonya Lin yang tua. Hanya seorang nenek desa dengan wajah bengkak seperti kepala babi. Begitu kalimat ini terucap, seluruh ruangan menjadi gaduh. Su Yue melihat pria itu dengan bangga. Tatapannya penuh dengan kepuasan dan kemenangan. Direktur tiba-tiba, serangan jantung terjadi. Seluruh ruangan tiba-tiba hening. Wajah Su Yue akhirnya berubah dari bangga menjadi pucat. Selamat tinggal.